Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2075 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Mazmur pasal 119 ayat 106 sampai ayat 108. Demikian firman Tuhan. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara, firman Tuhan ini bicara tentang komitmen. Amin. Perhatikan ayat 106. Aku telah bersumpah dan apa? Dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Yang pertama kita belajar tentang komitmen. Kita harus menepati apa yang sudah menjadi sumpah kita. Sumpah itu kan janji kita kepada Tuhan. Saudara, di saat kita disumpah, itu terikat di surga. Amin. Makanya apa yang sudah diucapkan melalui sumpah, janji, berpegang pada firman Tuhan, itu harus ditepati. Seperti apa? Janji nikah, itu harus ditepati, saudara. Hingga maut memisahkan. Janji ketika kita mengambil satu keputusan untuk melayani Tuhan, itu harus ditepati. Misalnya ada periode, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, itu harus sampai selesai. Kalau saudara sudah berjanji untuk melayani Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, taruhlah 2024 sampai 2029, lalu di tengah jalan saudara meninggalkan pelayanan itu, saudara mengingkari sumpah yang saudara sudah ucapkan di hadapan Tuhan. Dan tentunya kita tahu akibatnya. Kalau kita sudah bersumpah di dalam nama Tuhan, lalu kita ingkari, kita akan kena akibatnya, saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sudah melewati masa periode itu, lalu saudara tidak lagi mengambil bagian dalam pelayanan, itu tidak ada masalah. Saudara, yang menjadi masalah ketika kita sudah mengikat sumpah 5 tahun kita menjabat, kalau saudara sebagai pejabat, tapi di tengah jalan saudara ingkari sumpah saudara, saudara akan menanggung akibatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sumpah di dalam nama Tuhan itu harus ditepati. Kalau kita mau jujur, ada berapa banyak pejabat-pejabat yang mengingkari sumpah setia mereka. Ketika mereka menjabat, mereka korup, saudara. Mereka menyelewengkan dana pemerintah untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dan berakhir apa?
berakhir dengan penderitaan. Karena sumpah yang sudah diucapkan mereka di atas nama Tuhan, mereka ingkari dan mereka akan dituntut sumpah mereka sampai dimanapun mereka tidak bisa lari. Karena mereka bersumpah di dalam nama Tuhan. Jadi sumpah itu harus ditepati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang kelihatannya wah sukses, hebat, luar biasa, tapi hasil korupsi dan berakhir dengan penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah bersumpah di dalam nama Tuhan, pegang komitmen saudara. Selesaikan sesuai dengan apa yang saudara sudah ucapkan di dalam nama Tuhan. Saudara sebagai pejabat, jujurlah, berintegritaslah, kerjakan seperti apa yang saudara sudah ucapkan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menepati sumpah kita. Tadi saya sudah kasih contoh, di saat janji nikah, kita harus setia saudara. Kita harus berkomitmen, kita harus tepati janji setia sumpah kita di hadapan Tuhan. Waktu kita mengucapkan janji nikah. Janji ketika kita apa? Menjabat. Kita mengucapkan sumpah jabatan di sana. Kita harus menepatinya. Terlebih lagi, sumpah kita ketika kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Kita harus tuntaskan. Kita harus tepati apa yang sudah kita komitmenkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sumpah itu harus kita tepati. Yang kedua, bicara prioritas. Saudara perhatikan ayat 107. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Saudara, saya menangkap di sini, ini bicara prioritas. Amin. Saudara, kadang Tuhan memang izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita mencari Tuhan. Tuhan memang seringkali mengizinkan kita ditekan, kita ditindas, kita mengalami berbagai-bagai macam kesulitan, kesusahan dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Supaya kita mencari Tuhan. Yang tadinya mungkin kita lebih memprioritaskan untuk mencari cuan. Sehingga Tuhan itu kita abaikan. Dan Tuhan izinkan kita tertindas, ditekan, menderita, mengalami kesusahan. Supaya apa? Kita memprioritaskan Tuhan. Saudara, kalau kita sehat, seringkali yang kita prioritaskan uang, bukan Tuhan. Tapi di saat kita tertindas, saya mau tanya, apa yang kita prioritaskan? Apakah uang? Di saat kita tertindas, kita tentu susah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kita prioritaskan siapa? Tuhan tentunya. Bagaimana ketika kita tertindas, yang kita cari bukan lagi cuan, tetapi Tuhan, saudara. Jadi ini bicara prioritas. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, maksud dalam pergumulan, persoalan, tantangan, tekanan dalam kehidupan kita, Tuhan turut bekerja di sana. Kalau kita mengalami satu tekanan yang luar biasa, itu baik buat kita. Supaya apa? Supaya kita datang kepada Tuhan. Memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Karena apa saudara? Di saat kita memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hal yang hebat luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya tekanan, persoalan, pergumulan itu seringkali Tuhan pakai untuk menyadarkan kita bahwa kita harus mencari Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, prioritaskan Tuhan, cari Tuhan.
Firman Tuhan berkata, saudara, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Walaupun saudara mungkin sudah ditindas begitu berat, tapi kalau saudara mencari Tuhan, saudara akan hidup. Ini bicara bukan hanya hidup di dunia, tetapi ini bicara hidup kekal. Ketika saudara mencari Tuhan, memprioritaskan Tuhan, firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya yang ditambahkan di sini bukan tekanan, tindas, bukan persoalan pergumulan, tetapi berkat-berkat. Amin. Cari Tuhan. Sesibuk apapun kita, jangan sampai kita lupa Tuhan. Iblis bekerja dengan luar biasa di akhir-akhir zaman ini, supaya orang-orang Kristen meninggalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara lihat, di Amerika yang dulu mayoritas Kristen, tapi lihat sekarang, Amerika bukan lagi mayoritas Kristen. Justru yang lebih banyak di sana orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ateis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat bagaimana iblis bekerja dengan luar biasa di basis-basis Kristen. Akhirnya apa saudara? Tumbang semua. Iblis mulai memberikan satu pemahaman kepada manusia bahwa mereka bisa diberkati tanpa cari Tuhan. Diberkati di sini dalam tanda kutip. Mereka bisa sukses tanpa perlu mencari Tuhan. Sehingga orang-orang tidak lagi memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka lebih mementingkan kebutuhan dunia mereka daripada mencari Tuhan. Ini yang sedang terjadi. Makanya banyak orang meninggalkan Tuhan hanya untuk mencari nafkah dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang prioritas. Tuhan mengizinkan kita ditindas supaya kita datang cari Tuhan. Supaya kita datang baca firman, dengar firman, berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga kita belajar saudara, lakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya sekarang saudara, seperti apa hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan? Perhatikan ayat 108 di sana. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur ini tahu betul bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan, melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Haleluya. Seperti apa melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan? Firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk memberi persembahan sukarela. Jadi ketika kita memberikan korban persembahan dengan sukarela, kerelaan hati, ikhlas, memberi dengan ketulusan, itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara ingat ketika janda miskin yang memberi 2 peser, Tuhan membandingkan dengan orang kaya yang memberikan begitu banyak korban persembahan. Dia memberi dari segala kelimpahannya. Sementara janda miskin ini memberi kepada Tuhan. Di rumah Tuhan itu harta terakhirnya. Saudara, Tuhan melihat persembahan yang kita bawa di hadapan Tuhan. Apakah kita memberi dengan sukarela, dengan sukacita, segenap hati? Ataukah hanya ingin dipuji, wah itu orang kaya, dia memberi begitu banyak. Tuhan berkenan kepada pemberian kita dengan sukarela. Amin. Saudara,
memberi banyak, tetapi saudara memiliki motivasi supaya saudara mendapat pujian dari jemaat, dari orang banyak. Tuhan tidak berkenan dengan hal-hal seperti itu. Tuhan berkenan kepada kita, walaupun mungkin cuma sedikit, tetapi saudara memberi dengan sukarela, dengan ikhlas. Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan, berarti apa? Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Terlebih lagi, saudara memberi banyak, berlimpah, hati sukarela. Oh, tambah diberkati. Amin. Yang berikut, saudara, seperti apa hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan? Menaikkan puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kita tahu betul bahwa Daud seorang pemazmur yang luar biasa. Setiap dia memainkan alat kecapi, dia menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Roh Tuhan turun, saudara, memenuhi Daud. Oh, haleluya. Bapak, Ibu, saudara, Daud tahu betul bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Dan yang berikut, saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita seperti apa melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Belajar menjadi murid. Firman Tuhan yang mengajarkan kita, ajarkanlah hukum-hukummu kepadaku. Tuhan mau, saudara, menjadi seorang murid. Kalau kita diberikan tugas, kita kerjakan. Amin. Itu murid yang sejati. Tuhan sebelum dia terangkat naik ke surga, dia memberikan tugas kepada kita murid-murid untuk mengerjakan tugas itu. Apa tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Beritakan Injil. Mereka yang percaya pada pemberitaan Injil, baptis mereka. Setelah mereka dibaptis, ajar mereka. Supaya apa? Mereka dimuridkan. Sehingga terjadi gelombang multiplikasi, saudara. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang Tuhan mau. Dari orang yang tidak percaya, dia menerima Yesus, dari pemberitaan Injil, dibaptis, lalu dimuridkan. Setelah itu mereka mencari jiwa, orang-orang yang mendengar pemberitaan kabar baik yang mereka sampaikan, percaya, mereka baptis, mereka muridkan, terus terjadi, saudara. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, itu tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan harus kita kerjakan. Amin. Kita harus melakukan apa yang menjadi misi Tuhan, penyelamatan umat manusia. Saudara dan saya, satu hari nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban dari kita. Sudahkah kita melakukan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita atau belum? Kalau kita di hadapan guru kita, kita tidak mengerjakan PR kita, tugas kita, pertanyaan saya, apa yang akan kita dapatkan? Pasti kita dihukum. Tapi kalau kita mengerjakan tugas dengan baik, pasti kita mendapat reward, mendapat pujian dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, lakukan apa yang sudah Tuhan tugaskan kepada kita sampai tuntas. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, bicara tentang komitmen. Kalau kita sudah disumpah di atas nama Tuhan, tepati itu. Kerjakan sampai tuntas. Yang kedua, belajar memprioritaskan Tuhan. Cari Tuhan di atas segala-galanya. Nomor satukan Tuhan. Utamakan Tuhan. Itu prioritas. Saudara, kita harus mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Di atas segala kebutuhan kita. Di atas segala cita-cita kita. Utamakan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, lakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita sudah belajar ketika kita memberikan korban persembahan, ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi
hukum-hukum Tuhan, perintah Tuhan, kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan pastinya ketika kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan senang, pasti Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, pribadi mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa lawat jamaah mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kuasa Tuhan bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu, hari ini sampai selamanya, diberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.